Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Alfanijah dengan NIM G0024020. Saya dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa skenario. Skenario pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Jelaskan anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Oke. Kita harus mengetahui tentang anatomi mandibula dan fungsinya. Sebelumnya, apa sih itu mandibula? Nah, ini kan bentuk gambaran secara luas. Jadi yang mana itu mandibula? Ini. Ini adalah bagian dari mandibula. Nah, mandibula itu apa? Mandibula itu biasanya disebut juga dengan rahang bawah. Ada apa aja bagian-bagian di mandibula? Sekarang kita lihat. Ini nampak dari depan mandibula ya, atau rahang bawah. Ada beberapa bagian. Yang pertama, yang paling atas. Biasanya paling atas apa? Kepala. Kepala bahasa anatominya kaput. Kaput karena letaknya di mandibula jadinya kaput mandibula. Lalu selanjutnya, ini nih. Kalau udah ada kepala otomatis ada leher. Leher dalam bahasa anatominya kolum. Karena letaknya di mandibula, kolum mandibula. Lalu yang lengkungan ini. Lengkungan itu apa namanya? Incisura. Letaknya di mandibula, jadi incisura mandibula. Oke, next. Yang ini nih. Yang runcing-runcing. Apa namanya? Processus. Karena dia bentuknya kayak mahkota, jadi apa? Coronoideus mandibula. Lalu yang di sisi kiri, di sisi kanan ada apa? Ramus mandibula. Lalu di sini nih, apa ya namanya? Ini namanya tuberositas masseterica. Lalu ini, bagian yang ini. Ini namanya fossa retromolaris. Lalu yang lubang-lubang. Ingat lagi, lubang dalam bahasa anatominya foramen. Karena letak foramen apa? Foramen mental. Lalu garis tengah. Apa namanya? Garis tengah namanya adalah symphysis mandibula. Terus ada tonjolan-tonjolan nih di tengah-tengahnya. Apa? Berarti tuberculum mental. Yang paling bawah namanya basis mandibula. Lalu ada garis-garis nih. Ada garis di sini. Kalau garis namanya apa? Linea. Linea apa? Linea obliqua mandibula. Yang lalu ini nih. Kalau misalnya tadi udah ada kaput, ada kolum, otomatis sekarang ada apa? Ada badannya dong. Badan namanya apa? Korpus. Letaknya di mandibula. Jadi namanya korpus mandibula.
Yang terakhir di dekat gigi. Yang terakhir di dekat gigi. Apa namanya? Pars alveolaris mandibula. Oke, sekarang kita udah tahu nih bagian-bagiannya. Terus kita tadi diminta untuk mengetahui fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama kaput mandibula. Kaput mandibula dia berfungsi untuk proses mengunyah dan melakukan gerakan yang kompleks. Lanjut, ada prosesus coronoideus mandibula. Fungsinya adalah memberi perlekatan pada temporal di masseter. Ada apa lagi? Ada ramus mandibula. Fungsinya untuk apa sih? Menjadi tempat prosesus coronoideus dan prosesus condylaris. Ini kan ramus ya. Di atasnya ada apa? Ada coronoideus dong. Berarti dia sebagai tempat pelekatannya. Kita harus tahu fungsi dari foramen mental. Foramen itu kan lubang ya. Jadi kalau misalnya lubang, itu fungsinya pasti ada sesuatu yang dilewatinya. Yang dilewatinya apa aja? Ada arteri, vena, dan nervus mental. Oke, lanjut ada pars alveolaris mandibula. Nih, dia letaknya dekat gigi kan ya? Berarti kalau dia dekat gigi, dia fungsinya untuk tempat atau tertanamnya itu gigi. Lanjut, ada simfisis mandibula. Simfisis mandibula, dia tuh berada di tengah-tengah. Kalau dia berada di tengah-tengah, berarti dia berfungsi untuk memisahkan antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, yang kanan yang dextra maupun yang kiri. Lanjut, ada tuberculum mental. Tuberculum mental itu dia berfungsi sebagai titik perlekatan otot yang terlibat dalam fungsi pengunyahan dan ekspresi wajah. Habis itu ada apa lagi? Ada basis mandibula. Fungsinya untuk apa? Nih, dia kan paling bawah ya. Jadi otomatis dia itu berfungsi sebagai pertumbuhan dan modeling dari mandibulanya sendiri. Lanjut, ada korpus mandibula. Korpus mandibula itu berfungsi untuk membentuk tulang mandibula yang berbentuk jadi U. Jadi badannya ini, korpusnya ini yang ngebentuk si mandibula menjadi bentuk tulang U ya. Lalu ada tuberositas masseterica. Tuberositas masseterica ini dia berfungsi untuk melekatnya otot masseter yang dimana nanti kita jelasin lagi apa sih ototnya itu. Intinya tuberositas masseterica ini dia fungsinya untuk melekatnya si otot masseter. Lalu ada incisura mandibula, lengkungan. Fungsinya untuk apa? Sebagai titik pertemuan antara antara bagian belakangnya ramus dan bagian bawah korpus mandibula. Lalu ada kolum mandibula atau lehernya, berfungsi untuk apa? Kolum itu dia sebagai tempat kita tahu kalau misalnya yang di atasnya adalah korpus, yang di bawahnya adalah ramus. Lalu ada apa lagi? Ada fossa retromolaris. Fossa retromolaris itu dia berfungsi dia tuh memiliki hubungan dengan ligamen dan muskulus yang ada di mandibula. Terakhir ada apa? Ada linea obliqua mandibula. Linea obliqua mandibula itu juga sama kayak tadi. Dia sebagai titik pelekatan otot yang terkait dengan gerakan mandibula. Oke. Oke, sekarang ada bagian mandibula tampak dari belakang. Tadi kan yang di depan udah ya. Ada berapa bagian? Sekarang kita lihat dari tampak di belakangnya. Oke. Yang ini nih, yang paling kecil. Dulu kita lihat. Apa sih namanya? Ya, ini adalah septa ya. Septa interalveolar mandibula. Terus yang sampingnya. Dia dekat dengan gigi, jadi namanya dental alveoli. Yang ini, apa namanya? Nah, kalau yang ini namanya, dia kan tuberositas pterygoidea. Lalu yang ini, dia seperti ini ya, seperti lubang. Jadi kalau lubang tadi apa? Foramen.
Foramen letaknya di mandibula, jadi foramen mandibula. Oke, yang sampingnya namanya apa? Lingula. Terus yang ini nih, nah yang ini namanya apa? Milohioid sulcus atau sulcus milohioid juga bisa ya. Sulcus. Oke, lanjut. Yang di bawah sini apa? Fossa submandibula atau submandibularis juga bisa. Lalu ini fossa digastrika. Oke. Yang kuning. Nih, kayak tonjolan. Kalau kayak tonjolan itu namanya spina mentalis superior. Terus yang di bawahnya apa? Dia juga sama tonjolan, jadi dia spina, tapi karena dia letaknya di bawah, jadi namanya spina mentalis inferior. Oke, yang ini angulus mandibula. Tadi udah ya juga di bagian depan kita tulisnya. Lalu yang ini, nah, yang ini nih, dia tuh kayak runcing. Jadi kalau dia kayak ke depan gitu ya, kayak dia tajam. Nah, kalau yang tajam itu namanya crista. Crista, karena dia di samping, jadi crista temporalis. Letaknya di mana tadi? Di mandibula. Jadi crista temporalis mandibula. Ini juga sama ya. Nah, di bagian ini juga crista temporalis mandibula. Oke, yang ini sama dong kayak tadi. Ini kaput mandibula, ini kolum mandibula. Nah, lengkungan incisura. Kalau yang ini tadi apa? Dia seperti mahkota coronoideus. Jadi processus coronoideus mandibula. Oke, selesai. Tadi kita udah bahas di bagian dari bagian depan. Oh ya, ini bagian sampingnya juga sama. Ini juga sama bagian-bagiannya. Lalu tadi di bagian belakang ada beberapa tambahan ya, kayak misalnya spina mentalis, inferior sama superior, terus ada fossa digastrika, fossa submandibularis, dan yang lain-lain. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus masticatores. Oke. Nah, di sini ada beberapa, ada 4 ya. Musculus masticatores yang dimana dia letaknya dia berfungsi untuk mengunyah di mandibula ya. Jadi yang pertama, yang paling besar ini ada namanya musculus temporalis. Apa sih fungsinya? Oh, sebelumnya kita harus tahu dulu dong musculus temporalis itu apa. Jadi dia adalah otot yang paling lebar yang menutupi sebagian besar tulang parietal dan tulang temporal. Jadi dia berfungsi untuk mengangkat dan menarik mandibula ke arah maksila dengan kekuatan yang sangat-sangat besar. Lanjut, dia inervasinya. Inervasi apa? Dia diinervasi oleh nervus trigeminal 5 dan mandibular branch. Lanjut, ada musculus apa lagi? Ada musculus masseter pars superficial. Nah, ini adalah otot pengunyah yang bagian dalam, yang bagian superficial. Jadi dia berfungsi sebagai elevasi dan protraksinya si mandibula. Dia diinervasi siapa?
sama juga kayak tadi musculus temporalis. Dia diinervasi oleh saraf trigeminal atau CN05 mandibular branch. Lanjut yang ketiga, yang nih, yang bagian paling dalam. Ada apa? Sama dengan yang tadi, musculus masseter juga. Tapi karena dia bagian paling dalam, jadi namanya pars profunda. Jadi kalau superficial itu bagian paling luar, profunda itu bagian paling dalam. Fungsinya apa? Kalau tadi pars superficial sebagai protraksi, sedangkan musculus yang bagian pars profundanya ini sebagai retraksi. Jadi fungsinya elevasi dan retraksi mandibula. Inervasinya juga sama kayak dari tadi, kayak dari temporalis, di bagian pars superficialis, dia juga diinervasi dengan trigeminal nervus trigeminal CN05 atau mandibular branch. Lanjut, ada muskulus yang terakhir, yaitu musculus pterygoideus medialis. Nah, ini nih gambarnya nih, yang paling dalam. Aduh, nggak nampak ya. Nih, ini yang paling nih. Nah, yang ditutupin. Itu adalah musculus pterygoideus. Aduh, ini salah tulisan ya. Musculus pterygoideus medialis yang berfungsi sebagai elevasi dan protraksinya mandibula. Dia juga membantu pterygoideal lateral dalam menarik mandibula ke depan. Dia diinervasi siapa? Sama juga dari tadi yang 3 musculus tadi, yaitu diinervasi oleh nervus trigeminal CN05 mandibular branch. Jadi bisa disimpulin bahwa musculus masticatoris ini dia diinervasi atau dipersarafi ya oleh nervus trigeminal CN05 dan mandibular branch. Oke. Skenario yang kedua itu seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada musculus di regio anterbrachii dan manus. Kemudian jelaskan anatomi pada musculus regio anterbrachium beserta kinesiologinya. Jadi di sini tuh kita harus tahu dulu yang pertama tuh tentang anatomi pada musculus regio anterbrachium ya. Terus nanti kita tahu, setelah tahu kita tahu inervasinya, nanti juga kita tahu kinesiologinya. Oke, jadi pada 2 soal ini kita akan membahas sekaligus ya. Nah, yang pertama itu dulu, kita perlu tahu dulu ya, kalau misalnya musculus regio anterbrachii itu dibagi menjadi 2. Ada yang dilihat di tampak ventral, sama dilihat dorsal. Nah, yang kemudian di ventral dan dorsal ini juga dibagi menjadi superficial, secara superficial dan profunda. Gitu juga dengan dorsal, superficial dan profunda. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang ventral. Ventral itu dilihat dari superficialnya. Itu ada 5 musculus di sini. Ada 5 musculus. Yang pertama ada musculus pronator teres, flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficialis. Untuk ini kita harus lihat, kita terangin dulu ya. Ini flexor yang pertama ada musculus flexor carpi ulnaris. Yang mana sih? Ini dia. Nih, dari sini. Nah, ini tuh adalah musculus flexor carpi ulnaris. Secara anatomi dia
origonya di epicondylus medialis humeri oleh Cranon, terus dia margonya di posterior ulna, insersionya di os formis basis dan os metacarpal yang kelima. Fungsinya untuk apa? Untuk gerakan fleksi cubiti dan fleksi articulatio. Jadi dia fungsinya untuk fleksi ya. Terus nervusnya di mana? Nervusnya ada di inervasi. Inervasinya ada di inervasi di nervus ulnaris. Lanjut, ada musculus palmaris longus. Yang mana? Yang panjang. Karena dia longus, jadi dibilang dia panjang. Nah, ini. Nih, sampai sini sih ya. Oke. Nah, jadi palmaris longus itu dia memiliki origo, yaitu epicondylus medialis humeri, insertiusnya aponeurosis palmaris, terus dia fungsinya juga sebagai fleksi. Fungsinya fleksi. Kemudian dia diinervasi oleh nervus medianus. Oke. Lalu ada musculus flexor carpi radialis. Yang ini. Yang mana itu? Yang ini nih. Yang gede. Ini adalah musculus flexor carpi radialis. Sama juga, dia origonya ada di epicondylus medialis humeri, tapi diinsersio oleh basis metakarpal yang kedua dan yang ketiga. Lalu fungsinya untuk apa? Sama, dia fungsinya untuk fleksi di articulatio cubiti dan radiocarpea. Inervasi dia diinervasi oleh nervus medianus. Oke, lanjut lagi. Ada musculus yang ini. Namanya adalah musculus pronator teres. Musculus pronator teres. Yang mana sih ini? Yang warna biru. Dari sini ke sini. Ini adalah musculus pronator teres. Oke. Jadi musculus pronator teres itu juga di origonya itu dari epicondylus medialis humeri, dan ada tambahan apa? Facies medialis ulni. Kemudian insersionya itu ada di facies lateralis radii. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pronasi dan fleksi articulatio cubiti. Jadi dia yang membuat gerakan pronasi dan fleksi itu dari musculus pronator teres. Dia diinervasi oleh siapa? Oleh nervus medianus. Lanjut. Ada musculus flexor digitorum superficialis. Digitorum superficialis yang mana? Yang ini. Ini nih. Nah. Ini adalah musculus flexor digitorum superficialis. Nah, dia itu origonya ada di epicondylus medialis humeri, processus coronoideus sama facies anterior radii ya. Dan insersinya dari basis falang media jari kedua sampai kelima. Fungsinya ada apa aja? Dia fungsinya adalah fleksi. Fleksi apa aja? Fleksi articulatio cubiti, fleksi articulatio radiocarpea, metacarpo articulatio metacarpa falangeal yang kedua dan yang kelima. Terus dia juga ada articulatio interfalangeal yang kedua dan kelima, sampai yang kelima. Dia diinervasi oleh nervus medianus. Oke. Itu tadi adalah musculus ventral yang tampak superficial ya. Sekarang kita lihat yang ventral tapi tampaknya yang profunda, yang lebih dalam. Ada apa aja? Nih. Yang pertama ada musculus flexor digitorum profundus. Yang mana? Ini nih.
Beda ya dengan yang ini tadi. Kalau superficial gini, kalau profundus dia lebih dalam lagi ya. Tapi lebih gede yang superficial daripada profundusnya ya. Oke, jadi origonya ini adalah, kita tulis dulu ya. Ini musculus flexor digitorum profundus. Oke. Dia di origonya itu dari facies anterior os ulna. Kenapa ada os ulna? Nih, ini kan tulang ulna ya. Jadi dia facies os ulna. Jadi oke. Dan dia ada di origonya di membrana introsea. Lanjut, insersio. Dia juga memiliki insersio itu di basis falang distal jari yang kelima sampai jari yang kelima. Dari jari yang ketiga sampai jari yang kelima. Fungsinya untuk apa? Ya sama, namanya aja flexor. Jadi fungsinya adalah fleksi. Fleksi di mana aja? Di artikulasio radiocarpea, ada di metacarpophalangeal jari yang kedua sampai yang kelima, dan juga ada artikulasio interphalangeal jari yang kedua sampai yang kelima. Inervasinya diinervasi oleh siapa? Dia diinervasi oleh nervus medianus dan ulnaris. Lanjut. Ada siapa lagi? Ada musculus flexor pollicis longus. Yang mana ini? Nih, sampingnya si flexor digitorum profundus itu ada flexor pollicis longus. Ini nih. Nah, ini. Itu. Flexor pollicis longus juga sama. Dia memiliki origo. Origonya apa? Facies anterior os radii. Kenapa? Tadi kan kalau misalnya si flexor digitorum profundus itu kan os ulna. Nah, kalau dia berarti di radius nih. Os radius. Makanya dia origonya dari facies anterior os radius. Kemudian insersionya di basis falang distal pollux. Nih. Pollux tuh ibu jari ya. Jadi dia insersionya di sini. Nah. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya ya sama, namanya flexor. Jadi fungsinya sebagai fleksi. Fleksi apa? Fleksi artikulasio metacarpo atau juga dia bisa fleksi artikulasio interphalangeal pollux. Lanjut. Ada yang ketiga itu pronator quadratus. Nah, yang mana itu? Ini. Nih. Pronator quadratus itu ini dia ya. Sama kayak tadi, dia punya origo juga. Origonya yaitu facies anterior os ulna. Terus dia ada insersionya facies anterior os radii. Fungsinya untuk apa? Nah, dia beda. Pronator. Karena dia pronator quadratus ya, dia berfungsi untuk pronasi. Pronasi dari siapa? Artikulasio radius ulna. Diinervasi oleh siapa? Dia diinervasi oleh nervus interoseus yang anterior. Oke. Udah. Ini adalah bagian tadi musculus yang ada di ventral, baik itu tampak dari superior sampai ke profunda. Lanjut. Ada yang sekarang ini. Kita lihat bagiannya dorsal, muskulusnya bagian dorsal, tapi yang nampak dari superficial ya, yang paling atas dulu. Oke, ini apa namanya? Ini adalah musculus brachioradialis. Oke, dia origonya itu dari Margo lateralis sumeri. Dia juga punya insersio, itu processus styloideus os radii. Terus dia fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai fleksi. Nah, fleksi yang dari siapa? Fleksi daripada artikulasio cubiti. Karena artikulasio cubiti itu letaknya di sini ya. Nah, oke. Terus dia diinervasi oleh siapa? Dia diinervasi oleh nervus radialis. Lanjut.
Yang kedua, ini muskulus apa? Musculus extensor carpi radialis longus. Kenapa dibilang dia radialis longus? Karena dia memiliki bentuk yang panjang banget nih. Kalau ini dari samping yang lagi ya nanti. Itu dari sini ke sini nih sampai terus ke tangan ya, ke tangan sini. Makanya dia dibilang longus, panjang ya. Nih, panjang. Oke. Sama juga kayak yang tadi, dia punya origo. Origonya apa sih? Margo lateralis humeri. Terus di insersionya juga di facies dorsalis basis os metakarpal yang kedua. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk ekstensi dan ada tambahan, abduksi. Nah, jadi dia yang bakal ngehasilin gerakan ekstensi dan abduksi dari siapa? Dari artikulasio radiocarpea. Dia diinervasi oleh siapa? Sama. Dia diinervasi oleh nervus radialis. Lanjut. Yang ketiga, ada musculus extensor carpi radialis, bukan yang longus ya sekarang. Itu sekarang adalah brevis. Nah, ini tadi kan yang longus. Yang brevis yang mana? Yang sampingnya ini. Nah, jadi dia letaknya di samping si longus. Oke, dia tuh di origonya juga di epicondylus lateralis humeri ya, sama. Tapi kalau misalnya insersio, itu dia dari facies dorsalis basis os metakarpal yang kedua dan yang ketiga. Terus dia fungsinya untuk siapa? Sama kayak tadi. Dia punya fungsi yang ekstensi dan abduksi. Abduksi siapa? Sama kayak tadi juga. Dia di ekstensi dan abduksi dari artikulasio radiocarpea. Nervusnya apa? Sama juga. Nervus radialis. Oke, lanjut. Radialis. Oke. Ini, aduh banyak ya. Enggak kok, ini ada berapa? Ada tiga aja. Yang mana kita perlu lihat? Ini dia. Yang pertama ada musculus extensor carpi ulnaris, ada musculus extensor digitorum, sama musculus extensor digiti minimi. Nah, yang mana extensor digitorum ini? Ini adalah digitorum. Aku bedain ya warnanya, ini merah. Terus yang digiti minimi yang mana? Yang ini. Terus yang ini putih, aku tandain. Terus yang ini, nah, itu adalah extensor carpi ulnaris. Ya. Oke. Extensor digitorum. Dia itu memiliki origo di epicondylus lateralis humeri, terus insersionya di aponeurosis dorsalis dari ke-2 sampai dari ke-5. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ekstensi. Pokoknya kalau misalnya namanya udah muskulus dari extensor itu dia gerakannya bakal ngasilin gerakan ekstensi. Terus dia diinervasi oleh siapa? Sama kayak tadi, interosis yang posterior. Jadi tuh mereka bertiga ini sama. Dia origonya di epicondylus lateralis humeris, cuman dia inervasinya aja yang beda. Kalau yang extensor digiti minimi itu berarti digiti minimus di aponeurosis dorsalis digiti minimus. Kalau yang carpi ulnaris dia berarti karena ulna berarti jari yang kelima. Jari yang mana? Jari ulna, metakarpa yang kelima. Lalu bakal ngasilin apa? Sama. Dia bakal ngasilin ekstensi. Cuman carpi ulnaris juga bakal ngasilin adduksi. Adduksi dari siapa? Artikulasio radii carpea. Dan ya, mereka bertiga juga memiliki nervus diinervasi yang sama. Inervasinya siapa? Diinervasi oleh siapa? Itu oleh nervus interoseus yang posterior. Lanjut. Nih, ini yang terakhir ya, muskulus terakhir dari tampaknya
superficial. Apa ini? Ini khas banget namanya. Musculus anconeus. Nah, musculus anconeus ini dia origonya sama kayak tadi juga, epicondylus lateralis humeri, tapi dia insersionya di olecranon dan fascias posterior pada os ulna. Fungsinya untuk apa? Sama. Dia fungsinya adalah ekstensi. Ekstensi dari siapa? Dari articulatio cubiti ya. Karena letaknya di sini ya. Ini kan cubiti. Jadi dia ekstensi dari articulatio cubiti. Cuman inervasinya, dia diinervasi oleh nervus radialis. Oke, udah selesai di superficial. Sekarang kita lanjut ke profunda. Nih. Yang pertama itu ada musculus supinator. Dari namanya aja udah musculus supinator. Jadi dia yang bakalan ngasilin gerakan supinasi pada articulatio radioulnaris. Dia origonya dari epicondylus lateralis humeri dan crista musculi supinatoris os ulna dan insersionya fascias lateralis os radii. Dia diinervasi oleh nervus interosseus yang posterior. Jadi dia tadi fungsinya untuk supinasi. Terus dari nervus interosseus yang posterior. Oke, yang ini. Ini adalah musculus extensor ini ya. Indikis ya. Musculus extensor indikis. Nah, musculus ini dia origonya di fascias posterior os ulna, terus insersionya di aponeurosis dorsalis jadi yang kedua, fungsinya dia sebagai ekstensi ya, sebagai ekstensi. Ekstensi dari siapa? Ekstensi dari articulatio metacarpal, phalangeal dan interphalangeal jari yang kedua. Terus dia diinervasi oleh nervus sama. Nervus interose. Aduh nggak nampak ya. Bentar. Nih, nervusnya itu interosseus yang posterior. Oke, lanjut. Ini adalah musculus extensor pollicis yang longus. Kalau dilihat dari dalam, karena ini profunda, jadi nggak terlalu nampak. Dia tuh panjang dari sini ya. Nih, sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Nih, dari gambar aja kita udah bisa lihat nih. Dia kebakalan kemana? Di jempol. Jadi, dia insersionya bakalan di fascias dorsalis dari phalangeal pollux. Fungsinya untuk apa? Bakalan ngasilin ekstensi articulatio metacarpal phalangeal dan interphalangeal pollux. Dia nervusnya dari siapa? Juga dari interosseus yang posterior ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada musculus. Tadi udah yang pollicis longus. Sekarang ada musculus extensor pollicis brevis. Nah, yang brevis itu origonya di fascias posterior os radii. Terus dia insersionya fascias dorsalis phalang yang proksimal dari pollux. Terus dia fungsinya ekstensi. Ekstensi dari siapa? Ya, ekstensi dari articulatio metacarpal phalangeal atau interphalangeal pollux. Dia inervasinya juga sama dari tadi interosseus yang posterior. Lanjut yang kelima, ini yang terakhir dari bagiannya itu ada musculus abductor pollicis longus. Dia origonya itu fascias posterior os ulna dan os radii. Insersionya juga fascias dorsalis os metacarpal yang pertama. Fungsinya dia sebagai abduksi, namanya aja udah abduktor, jadi dia fungsinya sebagai abduksi. Dia juga diinervasi oleh interosseus yang posterior. Skenario 3. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek
dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Oke, kita akan membahas satu-satu. Oke, ini. Ini adalah gambaran dari artikulasio genu. Apa sih artikulasio genu itu? Nah, artikulasio genu itu adalah sendi atau lutut terdiri atau sendi lutut ya. Dia itu juga terdiri dari beberapa komponen utama yang berperan dalam mengatur dan memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi pada kaki. Jadi apa aja yang ada penyusun di artikulasi genu? Itu ada yang pertama tulang. Ada tulang yang membentuk artikulasi genu. Apa aja? Yang pertama ada femur. Tulang femur. Tulang femur ini merupakan tulang pipa yang terpanjang di tubuh manusia. Lalu ada tulang tibia. Ada tulang fibula. Dan ada patella. Patella itu lutut ya, yang di sini. Nah, di sini tuh patella. Oke. Lanjut, tadi kan ada tulang ya yang menyusun. Sekarang ada persendian atau kapasitas artikulasi genu. Itu artikulasi genu itu memiliki 3 persendian. Yang pertama ada persendian tibiofemoral. Nah, persendian ini merupakan persendian engsel ya. Jadi nama lainnya adalah persendian engsel yang terbentuk oleh condylus femoralis, lateralis, dan medialis dengan plateu artikular tibia. Yang ini, jadi persendi ini yang memungkinkan adanya gerakan fleksi ekstensi pada bidang sagital. Lanjut ada persendian patellofemoral. Nah, persendian ini terbentuk oleh patella dan kondil femur. Patella berfungsi sebagai sendi sesamoid yang meningkatkan efektivitas gerakan ekstensi dan mempengaruhi stabilitas pada fleksi lutut. Lanjut, ada yang terakhir persendian tibiofibular proximal. Nah, ini tuh dibentuk oleh kaput fibula dan tibia. Persendian ini berfungsi untuk menahan beban yang diterima sendi lutut dari beban tubuh kita. Oke, terus ada otot flexor dan extensor genu. Jadi otot flexor genu itu antara lain hamstring, sedangkan otot extensor genu itu termasuk quadricep yang terdiri dari rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, dan vastus lateralis. Dan terakhir itu yang mengisi artikulasi genu itu juga ada yang namanya cairan sinovial. Nah, cairan sinovial itu diproduksi oleh membran sinovial, lapisan dalam kapsul artikular ya, yang fungsi utamanya sebagai pelumas permukaan artikular sehingga sendi mudah digerakkan tanpa gesekan yang besar. Jadi, artikulasi tanpa cairan sinovial tidak bisa dong, karena dia melumasi artikulasi genu tersebut. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Nah, ini adalah beberapa ligamentum yang ada di artikulasi genu. Ada apa aja? Ada PCL, apa sih PCL? Ada ACL, apa itu? LCL, apa itu? MCL, apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ligamentum articulatio genu itu sendiri, dia dibagi menjadi 2 ya. Ada 4. Ada 4. Yang pertama ada ligamentum cruciatum. Nah, ligamentum cruciatum ini dia dibagi lagi menjadi 2. Ada ligamentum
cruciate anterior atau biasa disebut dengan ACL. Yang ini karena dia anterior, dia letaknya di depan. Oke, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan dari femur. Jadi dia tibianya nggak terlalu jauh dari si lutut kita, biar nanti tibianya nggak kegeser. Lanjut, ada ligamentum cruciate posterior, berarti yang di belakangnya. Nah, yang ini atau biasa dikenal dengan PCL. Untuk apa fungsinya? Itu mencegah tibia juga bergerak terlalu jauh ke belakang dari femur. Kalau tadi anterior biar jangan terlalu ke depan nih tibianya, dia yang berfungsi. Sedangkan yang PCL itu berfungsi sebagai tibianya nggak terlalu jauh dari femur bergeraknya tapi ke belakang. Nah, lanjut. Ada pembagian ligamentum lagi yang ligamentum kolateral. Nah, kolateral ini juga dibagi menjadi dua. Ada ligamentum kolateral medial atau biasa disebut MCL karena dia bilang medial. Otomatis dia dekat dengan tubuh nih, medial, ya kan? Fungsinya untuk apa? Itu menjaga stabilitas medial dan mencegah pergerakan berlebih ke lateral. Lanjut, ada ligamentum kolateral. Kalau udah ada medial, otomatis ada apa? Ada lateral dong. Biasa disebut dengan LCL. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa? Sama kayak tadi, dia juga mencegah stabilitas lateral. Kalau tadi mencegah stabilitas di medial, sekarang dia menjaga stabilitas lateral dan mencegah pergerakan berlebih ke medial. Lanjut, sekarang ada ligamentum arcuatum. Fungsinya untuk apa? Itu melindungi kapsula sendi bagian posterolateral dari cedera akibat hiperekstensi. Terakhir, ada ligamentum popliteum obliquum. Itu dia mencegah hiperekstensi pada sendi lutut. Oke, ini tadi aku tulis dulu ya. Kalau misalnya ini cegah cedera akibat hiperekstensi. Ini diingat ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Jelaskan anatomi os femur. Os femur itu yang mana sih? Ini. Ini, yang ini. Nah, yang ini. Yang ini juga adalah os femur dari tubuh manusia. Os femur itu biasanya yang ada di paha kita ya. Yang terletaknya di paha. Oke, ada beberapa bagian dari os femur. Ini tampak dari anterior, ini tampak dari posterior. Nah, biasanya anterior itu lebih halus daripada posterior, ya. Karena nanti dia di sini ada beberapa penonjolan-penonjolan sama beberapa garis yang bikin dia jadinya lebih kasar. Oke. Yang paling utama, yang paling atas, biasa apa? Ada kepala. Kepala apa? Kaput. Jadi ada yang namanya kaput osis femoris. Nih ya, kaput osis femoris. Nah, kaput osis femoris kalau misal udah dia itu adalah kepala femur yang berbentuk bulat dan berartikulasi dengan acetabulum panggul. Oke, lanjut. Kalau udah ada kepala otomatis ada leher. Leher apa? Kolum. Kolum osis femoris. Lalu lanjut ada korpus osis karena dia adalah badan. Oke. Kolum tadi itu leher femur ya, menghubungkan kaput dengan tubuh femur. Lalu ada torakan major, ada torakan minor ya. Torakan major itu dia berfungsi untuk ini ya tadi gambarnya yang mana ini? Ini torakan major, ini torakan minor. Fungsinya untuk apa? Kalau torakan major itu dia tonjolan besar di sisi lateral tempat perlekatannya otot.
sama juga dengan minor, tapi dia lebih kecil ya, di medial. Kalau trochanter lateral, medial yang minor. Oke. Terus ada linea aspera. Linea aspera yang mana ini? Ya, linea aspera. Jadi, linea aspera itu yang ini kan. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia melekat ke medial, jadi nanti namanya jadi labium medial. Kalau dia ke arah lateral, jadi dia namanya nanti labium lateral. Linea aspera itu dia berupa garis kasar di bagian posterior yang belakang ya, menjadi tempat pelekatan otot adduktor. Oke, lanjut ada kondilus medialis dan lateralis. Kondilus yang mana? Itu. Biasanya kondilus itu yang pak ini nih. Ini yang nonjol-nonjol 2 biji. Ini. Ini adalah kondilus lateralis karena dia letak dari lateral, sedangkan ini medial ya. Nah, oke, dia itu ada 2 tonjolan di bagian distal yang berartikulasi dengan tibia dan patella. Jadi nanti mereka ini yang bakalan lagi dekat dengan tibia dan patella kita. Oke, lanjut. Ada fossa intercondylaris. Yang mana ini dia? Fossa intercondylaris itu dia lekukan antara kedua kondilus sebagai tempat ligamen cruciatum melekat. Oke, jadi kondilus yang mana? Ini kan kondilus ya, karena letak kondilus letak yang lateral, jadi dia letak yang di lateral, jadi kondilus lateralis. Kalau dia letak yang di medial, jadi namanya kondilus medialis. Jadi fossa intercondylaris berarti letak di antara. Kalau inter itu artinya di antara. Di antara apa? Di antara dua kondilus. Ini ya. Oke, jadi ini bisa ada beberapa bagian lain ya. Tapi yang penting ya. Jadi femur itu berfungsi sebagai penopang berat badan dan penggerak saat berjalan atau berlari. Oke, selesai.